Halo Sobat Mesra, selamat datang channel YouTube Yamaha Mesra. Untuk kali ini kita mau bincang-bincang dulu dengan Manajer Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Pak Antonius Widiantoro ada di sini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Nah, di sini kita mau bahas mengenai perkembangan motor Yamaha ke depannya. Tapi awal-awal kita mau nanya dulu nih, motor yang baru muncul kali ini nih ya. Baru muncul tanggal 17 kemarin ya, Pak ya? Iya. Nah, Yamaha Fazio. Pak, ini kenapa memilih namanya Fazio, Pak? Ya, jadi terima kasih buat pertanyaannya. Jadi tanggal 17 kemarin Yamaha Indonesia Motor Manufacturing meluncurkan produk terbaru dengan kelas atau kategori yang baru, yaitu kategori Classy. Jadi ya, mungkin teman-teman sudah sering dengar ada Maxi, ada R Series dan sebagainya untuk di kategori Yamaha. Nah, sekarang Yamaha membuka kelas baru, Classy Yamaha. Classy itu mungkin lebih terdengar seperti klasik, tetapi sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh Yamaha, Classy itu tidak hanya berarti klasik, ya, tetapi berkelas, gitu. Jadi dengan adanya hadir produk baru ini, Yamaha Fazio ini, Yamaha ingin menunjukkan bahwa setiap pengendara, setiap konsumen bisa menunjukkan karakternya, bisa menunjukkan kelasnya dari apa yang digunakan. Salah satunya adalah dari kendaraan atau sepeda motor yang digunakan. Yang kedua tadi, kenapa namanya Fazio, gitu ya? Fazio itu berasal dari dua kata sebenarnya. Faznya itu dari fashion, berasal dari bahasa Inggris ya, arti fashion. Kemudian zio-nya itu dari Luzio. Luzio itu dari bahasa Itali yang artinya simple. Jadi kalau harfiahnya berarti kita bacanya bisa simple fashion lah. Jadi Fazio ini kita harapkan bisa menjadi simple fashionnya pengendara, bisa menjadi white canvasnya pengendara. Jadi motor ini mau diapain pun juga sangat-sangat bisa gitu ya. Mau dimodifikasi, dipasang aksesoris dan sebagainya, dan Yamaha pun juga menyediakan itu. Ya. Jadi ini adalah white canvasnya untuk konsumen bisa mengekspresikan apapun juga dengan produk yang ada. Dan yang tidak kalah penting adalah Yamaha Fazio ini hadir dengan tampilan baru, desain baru, teknologi baru, sudah mengusung Blue Core Hybrid 125 cc dan juga aplikasi atau fitur Y-Connect, yang dimana konsumen bisa terhubung dengan sepeda motor menggunakan aplikasi. Oke. Itu kira-kira, Mas. Berarti dengan nama Classy ini udah memakai dua istilah ya, klasik dan berkelas. Cukup keren sekali nih, Pak. Dan tadi saya tertarik ini Pak sama katanya motor ini seperti white canvas. Berarti emang sengaja motor ini dibikin desain simple biar orang itu lebih enak untuk mengeksplor modifikasinya ya Pak ya? Betul. Kalau kita lihat sekarang, konsumen atau pengendara itu tidak hanya membutuhkan motor sebagai alat transportasi saja, tapi mereka ingin mengekspresikan dirinya dengan kendaraan, salah satunya adalah dengan kendaraan yang dipakai. Jadi kalau kita ketemu orang, misalnya kita bertemu dari tampilan yang dipakai, dari kendaraan yang dipakai, kita bisa menilai orang ini. Orang ini kelasnya seperti apa, kesehariannya seperti apa, dan dengan dia bisa mengekspresikan apa yang dia miliki atau apa yang dia inginkan atau karakter dia di motor, itu juga bisa menunjukkan kelas dari pengendaranya sendiri. Makanya ini kita buat sesimpel mungkin, simple fashion untuk konsumen dengan desain yang baru, update fitur, ya, sehingga konsumen bisa merasakan pengalaman berkendara bersama Yamaha, terutama Yamaha Fazio ini. Oke, jadi emang keren kali ya kehadiran Yamaha Fazio itu betul-betul menjadi warna terbaru buat konsumen Indonesia ya. Ya sesuai dengan nama tagline-nya ya, Color Up Your Life gitu. Ya, itu keren sekali sih. Jadi dengan Fazio ini kamu bisa lebih berwarna lagi hari-harinya. Harapannya begitu ya Pak ya? Betul. Tapi ada yang menarik nih Pak dari Yamaha Fazio ini, yang mana motor ini disematkan hybrid. Dan ini menjadi salah satu hal yang paling menonjol dari Yamaha Fazio ini. Kenapa disematkan Pak jadi hybrid Blue Core? Ya, di Yamaha Fazio kali ini kita hadir dengan all out, gitu ya. Jadi bukan hanya dengan desain yang baru, bukan hanya dengan fitur-fitur yang berlimpah,
gitu ya. Tapi juga dengan teknologi yang kita sematkan yang baru. Jadi ada Y-Connect dan juga ada Blue Core Hybrid. Nah, Blue Core Hybrid di mesin 125 cc ini adalah next generation-nya mesin Blue Core. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu mesin-mesin Yamaha di kelas 120 cc yang sebelumnya sudah menggunakan Blue Core, dan ini adalah next generation-nya dari mesin Blue Core, yaitu Blue Core Hybrid. Gitu ya. Nah, sistem ini kita gunakan untuk memberikan update teknologi kepada konsumen. Karena saat ini mungkin orang sangat familiar dengan yang namanya hybrid. Mungkin orang sangat familiar dengan electric vehicle, gitu ya. Yang semua tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar seperti yang dirumuskan oleh pemerintah, seperti yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, teknologi hybrid di sini kita sematkan tujuannya adalah untuk membantu atau membuat motor ini lebih eco-friendly lagi. Gitu. Jadi proses atau teknologi hybrid ini kita sematkan di produk baru dengan desain yang baru, yang kita harapkan ini juga bisa menjadi keterlibatan dari konsumen pengguna Vario dalam hal eco-friendly tadi. Nah, tadi Pak Antonius sudah menjelaskan bagaimana teknologi terbaru yang ada di motor Vario ini. Pak, teknologi itu boleh tahu nggak hybrid ini bagaimana cara kerjanya di Vario ini, Pak? Nah, jadi Yamaha menggunakan mesin Blue Core Hybrid 125 cc di Yamaha Vario ini. Cara kerjanya adalah seperti ini. Pada saat kita melakukan akselerasi, ya, dari kondisi berhenti, tentunya motor itu membutuhkan power atau membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, Yamaha melihat bahwa di sini mesin juga perlu diberikan assist, diberikan bantuan. Ya, sehingga akselerasinya lebih baik, kemudian juga konsumsi bahan bakarnya lebih hemat. Karena pada saat kita melakukan akselerasi awal, apalagi kita lagi boncengan atau kita sedang membawa barang atau kondisi tanjakan, tentunya kita akan membuka gas, gitu ya, atau kita akan melakukan akselerasi. Nah, di sini fungsi Blue Core Hybrid akan bekerja. Jadi mesin dan juga si electric power assist start yang bersumber dari baterai, dia akan bekerja secara simultan, bekerja bersama-sama di 3 detik pertama. Jadi kalau misalnya kita sudah menghidupkan motor, gitu ya, kemudian kita akan melakukan akselerasi atau kita akan mulai jalan, selama 3 detik pertama, mesin itu atau motor itu akan dibantu oleh electric power assist start, sehingga performance-nya lebih baik dan juga lebih hemat bahan bakar. Jadi di 3 detik pertama itu akan terasa sekali assist dari Blue Core Hybrid ini. Ini yang keren sih. Jadi ketika 3 awal pertama itu 2 langsung bekerja, Pak, ya? 2 langsung bekerja bersama. Artinya motor ini enak sekali kalau bisa dipakai untuk di kemacetan. Yang cara berkendaranya stop and go gitu, Pak, ya? Betul. Dan jangan lupa pada saat kita stop and go atau berhenti di lampu merah, gitu ya, ada fitur yang namanya stop and start system. Itu juga akan membantu untuk melakukan efisiensi atau menghemat bahan bakar. Jadi kalau kita nungguin lampu merah lama, gitu ya, motor akan otomatis mati. Dan pada saat kita buka gas lagi, akan otomatis hidup lagi motor. Dan itu akan menghemat bahan bakar. Jadi kalau kita berhenti lama, fitur stop and start system akan berfungsi. Gitu. Artinya tenaga sama efisiensi bahan bakar juga udah dipikirkan ya, Pak. Betul. Ya, dari fitur-fitur yang ada di Yamaha Vario ini. Dan bisa dibilang kalau Yamaha Vario ini adalah motor 125 cc pertama dari Yamaha yang disematkan fitur Y-Connect. Ya, setelah kemarin dari NMAX, Aerox, terus R15. Ya, dan sekarang Vario disematkan ini. Apakah berikutnya ke depannya Yamaha itu mengeluarkan produk-produk itu semuanya memakai fitur Y-Connect? Nah, sekarang mungkin pertanyaannya saya undur sedikit nih. Awalnya adalah NMAX, gitu ya. Kenapa tiba-tiba masuk ke Aerox, masuk ke R15, gitu ya. Kita lihat memang teknologi ini terus berkembang, gitu ya. Dan berkembangnya ini adalah dinamis. Pada saat kita meluncurkan Y-Connect di tahun 2019 untuk NMAX, ternyata banyak konsumen NMAX yang memang menyukai aplikasi itu karena sangat terbantu.
Ya, Dan sekali sih. ternyata konsumen yang lain pun juga menginginkan hal yang sama gitu. Karena dengan adanya Y-Connect mereka bisa mengetahui kondisi aki atau baterai, ya, kemudian juga kondisi oli gitu ya, bisa tahu konsumsi bahan bakar per liter, kemudian juga lokasi parkir gitu ya, dan juga ada notifikasi pesan yang bisa muncul di speedometer gitu. Jadi konsumen merasa dimudahkan dengan adanya aplikasi tersebut dan juga fitur tersebut. Nah, berdasarkan masukan dari konsumen, akhirnya kita berpikir, oke, kita expand ini, kita sematkan kepada produk-produk Yamaha yang lainnya. Gitu. Karena kembali lagi tadi saya bilang, orang itu ingin mudah sekarang, ingin simple, nggak mau repot gitu. Bagaimana dengan satu gadget atau satu smartphone dia bisa mendapatkan banyak informasi. Salah satunya adalah Y-Connect ini gitu ya. Nah, itu yang menjadi alasan Yamaha kenapa kita memberikan fitur ini kepada Vazio Vazio 125 ini, Blue Core Hybrid ini gitu ya. Dan ini adalah aplikasi Y-Connect yang pertama yang kita sematkan di kelas 125 cc. Iya, benar sekali. Jadi itu menjadi satu hal yang menarik sih ya. Udah dikasih hybrid, dikasih Y-Connect lagi. Dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi ya bisa menang banyak bener nih Pak ya kalau pakai motor ini ya. Iya. Pasti ya, sesuai dengan tagline-nya generasi 125 itu menang banyak. Nah, untuk di Vazio ini itu mempunyai satu hal yang berbeda ya Pak ya. Kalau misalnya baterai-baterai ini kan meti-meti Yamaha itu selalu di atas ya. Tapi yang kali ini ditaruh di bawah dek kaki. Nah, kira-kira itu aman nggak Pak? Ya, yang pasti Yamaha sudah memperhitungkan ya penggunaan atau penempatan baterai itu di bawah, ya, dan sudah mengikuti atau melalui proses pengetesan. Jadi sejauh ini sangat safe untuk baterai itu posisi di bawah. Cuman perlu diperhatikan karena banyak juga konsumen yang mungkin tidak memahami cara menggunakan motor atau melintasi jalan yang seperti apa gitu. Jadi yang kami sarankan adalah motor itu kalau melewati banjir atau melewati genangan air ya juga tolong harus diperhatikan lagi karena motor bukan kapal gitu ya. Jadi benar sekali tolong sih. dijaga jangan sampai melewati banjir yang memang sudah tinggi tetapi dipaksa, karena efeknya bukan hanya baterai tetapi mesin pun akan berefek gitu. Kalau pernah dengar istilah water hammer, mereka sering melewati banjir dengan ketinggian terlalu tinggi, yang tiba-tiba motor akan otomatis mati. Mau motor apapun akan sama, gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi perhatian buat teman-teman semua, berhati-hati, gitu ya. Tapi kalau ditanya tadi baterai di bawah aman, aman. Ya nggak mungkin juga Yamaha mengeluarkan produk yang nggak aman ya Pak ya. Betul, karena sudah mengalami atau mengikuti pengetesan yang dilakukan oleh Yamaha sendiri. Oke, jadi ya nggak usah takut lagi ya kalau namanya baterai di bawah itu bukan berarti ya nggak aman, pasti aman ya. Karena dengar-dengar ada covernya yang menutupin, jadi bisa lebih lebih safe lah saat di jalan. Pastinya kalau lewatin banjir jangan sampai melewati dek kaki ya Pak ya. Ya, diusahakan lebih baik tidak melewati banjir. Iya, benar sih. Pak, ini pertanyaan pamungkas nih Pak. Ya, pertanyaan pamungkas dan pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada produk terbaru lagi nggak di 2022 selain Vazio? Yamaha terus berinovasi, punya selalu mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, tim dari desainer, tim dari R&D-nya Yamaha selalu bekerja keras untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen. Salah satunya Vazio yang baru kita keluarkan ini. Jadi kita akan terus berinovasi, menciptakan produk-produk baru yang tentunya dibutuhkan oleh konsumen dan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Oke, artinya nggak Yamaha lah namanya kalau nggak kasih kejutan buat konsumen Indonesia. Betul. Ya? Jadi tunggu aja ya Pak ya, produk terbarunya. Oke, itu aja bincang-bincang kita dengan Pak Antonius Widiantoro. Sampai jumpa di video Yamaha Master berikutnya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.